Nama saya Merinda Wijaya, saya berasal dari kelas 6 KMD. Kali ini akan mempresentasikan hasil jawaban saya mengenai matkul teori akuntansi. Untuk jawaban yang pertama, menurut saya, jawaban yang paling masuk akal yaitu skenario penyebaran ilmu akuntansi melalui para pedagang. Kenapa para pedagang? Karena melalui pedagang, mereka melakukan kegiatan atau transaksi jual-beli sehari-hari. Nah, dari kegiatan jual-beli tersebut, mereka mulai merasa bahwa hal tersebut perlu untuk dicatat dan dibuktikan kebenarannya. Nah, mula-mulanya mereka mencatat keluar masuknya kas. Seiring berjalannya waktu, mereka mulai menghitung berapa pendapatan yang mereka dapatkan atau berapa kerugian yang mereka alami. Kemudian, yang ingin saya sampaikan adalah pada saat masanya, bangsa Arab merupakan bangsa pedagang terbesar pada saat masanya. Mereka berperan penting terhadap penyebaran ilmu tersebut karena mereka meluas secara keseluruhan ke seluruh dunia untuk menyebarkan ilmu tersebut melalui kegiatan perdagangan yang mereka lakukan. Nah, seiring berjalannya waktu tersebut, pada tahun 1458 dikenallah sistem double entry. Nah, sistem double entry lah yang mengenalkan kita terhadap pencatatan debit dan kredit. Nah, pada tahun 1494, seorang yang bernama Luca Pacioli membukukan segala informasi dan ilmu pengetahuan yang ia dapatkan mengenai akuntansi tersebut ke dalam sebuah buku yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalita. Atas karyanya tersebut untuk menyebarkan informasi secara luas kepada masyarakat, dia dikenal sebagai Bapak Akuntansi. Kemudian yang kedua, perbedaan GAAP dan IFRS. Yang pertama dapat dilihat pada urutan pencatatan di laporan neraca. Biasanya pada GAAP itu terjadi urutan current ke non-current, sedangkan IFRS itu dimulai dengan non-current ke current. Kemudian pada elemen untuk pencatatan di neraca juga, untuk laporan IFRS itu menggunakan aset, equity, dan liability. Sedangkan GAAP menggunakan pencatatan dengan urutan aset, liability, dan equity. Kemudian, perubahan besar lainnya dapat terlihat pada pencatatan metode inventory. Metode yang digunakan untuk mencatat inventory. Yang pertama GAAP. GAAP dikenal dengan 3 metode, yaitu FIFO, LIFO, dan average. Sedangkan pada IFRS, LIFO tidak diakui di sini karena tidak relevan terhadap fluktuasi yang terjadi di dalam dunia ekonomi. Kemudian, untuk laporan keuangan di IFRS itu dimulai dengan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan di GAAP, seperti yang kita ketahui, itu terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, perubahan modal, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Kemudian, perubahan besar lainnya yaitu terhadap pencatatan atas pendapatan atau beban komprehensif lainnya yang diakui di dalam IFRS. Yang ketiga, ada 4 pendekatan yang dapat digunakan di negara berkembang. Yang pertama itu evolution approach, yang kedua development through transfer of accounting technology, yang ketiga adoption of international accounting standard, yang keempat development of accounting standard based on analysis of accounting principle and practices in nation. Menurut saya yang cocok diterapkan di dalam Indonesia adalah metode yang ketiga dan keempat, karena Indonesia sendiri memiliki standarnya tersendiri, yaitu standar PSAK. Tetapi PSAK tersebut tetap menganut dari sumber standar internasional, yaitu IFRS. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa sistem yang dianut di dalam Indonesia itu perpaduan dari sistem yang ketiga dan keempat, di mana menerapkan standar internasional dan menerapkan sistem yang terjadi di dalam negaranya sendiri. Kemudian ciri unik lainnya di dalam PSAK sendiri terdapat perbedaan standar untuk setiap entity. Misalnya pada entitas UMKM itu terdapat SAK etap. Kemudian conceptual framework.
conceptual framework untuk yang nomor 4 di sini terdiri dari level yang pertama objektif, level yang kedua itu kualitatif karakteristik dan elemen, yang ketiga itu mengenai assumption, principle, and constraint. Untuk penjelasannya, dari level yang ketiga assumption, yang pertama ada economic entity. Economic entity ini digunakan untuk pemisahan pencatatan antara pribadi dan pemilik. Contoh dari pencatatan ini adalah adanya penggunaan akun privé. Kemudian yang kedua ada going concern. Di sini maksud dari going concern adalah adanya asumsi bahwa perusahaan akan terus berdiri selama beberapa tahun mendatang. Contoh dari pencatatan adanya pengakuan going concern yaitu adanya pencatatan akumulasi aset ataupun adanya asumsi fixed aset tetap yang dapat digunakan selama beberapa tahun mendatang. Kemudian yang ketiga monetary unit. Di sini artinya pencatatan dalam laporan akuntansi perlu menggunakan suatu mata uang untuk dapat dinilai. Yang keempat periodicity. Di sini maksudnya bahwa pencatatan akuntansi perlu untuk menggunakan suatu periode tertentu di dalam pencatatannya. Semisalnya itu dari Januari ke Desember ataupun dari Maret ke Juni dan sebagainya. Kemudian accrual. Accrual maksudnya adalah pencatatan tersebut dicatat atau diakui pada saat terjadinya transaksi. Kemudian untuk principle itu terdiri dari measurement. Yang pertama measurement itu terdiri dari dua, yaitu historical measurement sama fair value measurement. Untuk historical itu maksudnya mereka menggunakan pencatatan mengenai berapa pengeluaran yang mereka lakukan atas transaksi tersebut. Sedangkan untuk fair value itu menggunakan pengukuran yang ada di harga pasar. Kemudian revenue recognition ini maksudnya adalah pengakuan pendapatan atas transaksinya. Contohnya adanya pengakuan pendapatan bunga atau pendapatan yang terjadi di luar transaksi untuk mendapatkan uang secara langsung. Kemudian untuk expense recognition itu maksudnya adanya pengakuan beban ataupun di sini adanya pengakuan beban atas kas yang dikeluarkan ataupun sebelum kas dikeluarkan itu bisa diakui sebagai beban. Untuk yang full disclosure itu maksudnya adanya pengakuan bahwa seluruh transaksi harus diungkapkan di dalam laporan keuangan. Contoh dari bukti ini adanya catatan atas laporan keuangan. Kemudian yang ketiga itu constraint, terdiri dari cost. Maksudnya di sini bahwa perusahaan boleh untuk tidak mengungkapkan kejadian di dalam suatu perusahaannya jika terdapat cost yang besar atas transaksi tersebut. Misalnya adanya pertikaian hukum bisnis yang mengakibatkan mereka harus berdiri di pengadilan, mereka boleh untuk tidak mengungkapkan kapan waktu akan selesai ataupun berapa denda yang harus diakui. Kemudian untuk yang level kedua itu ada kualitatif karakteristik. Yang pertama fundamental qualities relevance, yang pertama predictive value, yang kedua confirmation value, yang ketiga materiality. Materiality ini maksudnya bahwa suatu kejadian di dalam perusahaan perlu diukur tingkat materialitasnya, apakah berdampak besar atau tidak. Semisalnya itu pencatatan peralatan seperti gelas ataupun sendok di dalam kantor itu bisa tidak dicatat sebagai aset tetap karena materialitasnya tidak mencukupi untuk dapat dikategorikan sebagai aset tetap walaupun masa manfaatnya mencapai lebih dari 1 tahun. Kemudian ada faithful representation. Yang pertama completeness, itu seluruh transaksi di dalam perusahaan harus dicatat secara penuh dan lengkap. Kemudian yang kedua neutrality, maksudnya semua kejadian di dalam perusahaan atau transaksi yang terjadi itu diungkapkan secara netral dan tidak berpihak pada suatu pihak tertentu. Yang ketiga free from error, sebisa mungkin suatu
laporan keuangan bebas dari kesalahan saji dalam pencatatannya. Kemudian yang kedua ada enhancing quality. Yang pertama comparable. Maksudnya comparable bahwa suatu laporan keuangan harus memenuhi standar agar dapat dibandingkan dengan laporan keuangan tahun lalu ataupun laporan keuangan perusahaan lain yang sejenis di bidangnya. Kemudian yang kedua verifiable, maksudnya bahwa laporan keuangan tersebut dapat diverifikasi kebenarannya melalui evidence yang terdapat pada transaksi sehari-hari. Kemudian ada timeliness, yaitu ada batas waktu untuk pengungkapkan laporan keuangan di dalam perusahaan. Kemudian understandability, di sini maksudnya laporan keuangan mampu untuk dimengerti oleh masyarakat yang mengerti akan membaca laporan keuangan tersebut. Kemudian kenapa penting untuk suatu pencatatan akuntansi atau pembuatan laporan keuangan itu memenuhi harus mematuhi conceptual framework atau IFRS. Itu karena kalau kita dapat disajikan secara karena kalau misalnya kita tidak mengikuti standar, kita dapat membuat laporan keuangan tersebut tidak seragam dengan yang lainnya. Sehingga perlu diterapkan standar agar pencatatan pengungkapan laporan keuangan itu standar, maksudnya seragam terhadap perusahaan-perusahaan sejenisnya agar dapat dibandingkan dan dimengerti oleh masyarakat luas, sehingga masyarakat luas yang mengerti akan ilmu akuntansi tersebut mengerti akan informasi apa yang tersampaikan terhadap laporan keuangan tersebut. Kemudian yang nomor 5, kenapa pencatatan historical cost itu ada yang setuju dan tidak setuju. Untuk asumsi yang pertama yaitu asumsi setuju, karena historical cost itu tidak dapat menyajikan nilai yang secara akurat. Kenapa tidak bisa dikatakan akurat? Karena historical cost itu cenderung bahwa pencatatan tersebut berasal dari historikalnya, berapa pengeluaran yang terjadi pada masanya. Sedangkan jika kita bawa pada present value sekarang, bahwa nilai tersebut dapat dikatakan tidak relevan, tidak mengikuti harga pasaran yang ada di dalam perekonomian. Misalnya untuk gedung kan pada waktu dibeli biasanya itu sekitar 10 atau 20 tahun lalu misalnya. Jika dibawa ke masa sekarang, itu tentu saja mereka tetap mengikuti harga yang dibeli pada saat itu setelah dikurangi akumulasi dan sebagainya. Sedangkan harga pasar pada saat ini tentu saja akan terjadi ketidakseragaman harga yang terjadi. Kemudian seringkali hal tersebut dapat menyebabkan under atau overstated yang tercatat di dalam laporan keuangan. Sedangkan untuk asumsi tidak setujunya itu karena jika kita terus berpindah dari historical cost ke fair value, di sini tentu saja membutuhkan waktu dan uang yang sangat besar, karena untuk pengukuran value sendiri pasti perlu memakan waktu yang sangat banyak dan perlu menyewa ahli, karena untuk pengukurannya sendiri kita tidak bisa mengukurkan berdasarkan pendapat sendiri yang terjadi di pasar. Kita perlu menyewa ahli dan tentu saja itu memakan cost yang sangat besar. Sedangkan kita tetap berpegang pada cost constraint, di mana kita harus melihat cost yang kita keluarkan apakah sebanding dengan apa yang kita dapatkan. Sehingga pada dasarnya untuk pencatatan fair value dan historical cost itu diberi kelonggaran untuk memilih antara kedua hal tersebut. Namun perusahaan tetap dibebaskan untuk melakukan revaluasi ataupun tidak. Jika melakukan revaluasi tentu saja harus melakukan pencatatan atas penyesuaian terhadap harganya tersebut dari historical cost. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih.